Oke teman-teman semua, jadi sekarang kita sudah bersama para stafnya Bapak Abdullah Putih. Ini ada senior-senior kita, ada Bapak juga, ada abang-abang. Mungkin kita akan tanya sedikit nih mengenai perayaan Indonesia yang ke-76 nih, tahun. Mungkin dari abang nih pertama sih, apa harapan di tengah-tengah hari kemerdekaan hari ini? Kalau harapan saya pribadi untuk di hari kemerdekaan ini, yang pastinya kita betul-betul merdeka, artinya merdeka dari diri pribadi, merdeka dengan daerah kita dan sekitarnya. Dengan kondisi COVID-19 ini, mudah-mudahan kita doakan cepat selesai dan tidak ada lagi krisis ekonomi yang berkelanjutan ke depannya. Mungkin itu saja sih dari saya sebagai pribadi. Dari abang? Ya, pertama kami mengucapkan semangat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 tahun dengan slogan Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh, dan Indonesia terbebas daripada COVID-19. Artinya bahwa terus maju Indonesia dengan damai. Terima kasih. Alhamdulillah, semoga Indonesia lebih maju dan sukses di mana-mana pun. Ya. Kita harapkan pandemi ini berlalu jauh. Sekian. Baik teman-teman, dengan slogan Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Ini yang harus kita semangati sekarang ya. Indonesia merdeka. Oke. Mungkin apa sih harapan di hari kemerdekaan sekarang Pak? Anak muda khususnya Pak. Yang pertama untuk semuanya ya, saya berharap persatuan dan kesatuan lebih utuh lagi. Sebab tidak ada satupun kesengajaan atau tidak sadar kita belum terpecah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita sampaikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat. Baik pemirsa Raja TV dimanapun berada, hari ini kita telah mendatangkan narasumber kita yang sangat spesial dan kita sebentar lagi akan coba dialog interaktif bersama beliau. Mungkin kita sedikit membacakan profil dari narasumber kita, yaitu Bapak Dr. Insinyur Abdullah Putih, MSI, yang pernah menjabat sebagai Gubernur Aceh Pak ya pada masanya Pak, ex-Gubernur Aceh. Ya. Dan kemudian pernah menjabat sebagai Ketua Umum Komite Nasional Pemuda Indonesia. Dan hari ini beliau telah menjabat dan sebagai perwakilan senator nih Pak ya, di parlemen, perwakilan dari Aceh, Dewan Perwakilan Daerah Pak ya. Masya Allah, hari ini bisa disempatkan waktunya nih Pak untuk bisa ngobrol bersama kita nih Pak di Raja TV. Gimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat walafiat. Ngomong-ngomong nih Pak, hari ini kita sudah sampai pada titik merayakan kemerdekaan Republik Indonesia nih Pak, yang ke-76. Ya. Semoga Indonesia terus jaya nih Pak ya ke depan dan maju dalam mengembangkan perekonomian ini Pak. Baik, pemirsa Raja TV dimanapun berada, mungkin pertama kita akan mendengarkan pengantar dari Bapak Abdullah Putih nih, selaku DPD RI, perwakilan dari Aceh. Sebenarnya Bapak ini sudah sejak kapan sih menjabat? Tentunya pada tahun 2019 Pak ya? Oh iya, 2019. Mungkin Bapak bisa menjelaskan nih Pak buat seluruh pemirsa Raja TV nih Pak. Sebenarnya Bapak ini di DPD RI membinangi apa gitu? Ya. Saya buka ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukurillah, salatan wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Yang saya hormati saudara pembawa acara, Pak, dan para pemirsa yang ada dimanapun berada. Pertama tentu sebelum melanjutkan saya ingin menyampaikan terima kasih dulu kepada Raja TV ya, Pak, terima kasih, yang sudah mengundang saya
secara dadakan nih sebetulnya. Tapi tidak apa-apa karena ini kebutuhan kita bersama. Saya sangat setuju dan saya senang dengan undangan itu. Yang pertama, tadi sudah disebutkan bahwa posisi saya adalah anggota DPD RI, anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Dari Aceh yang sebetulnya keanggotaan ada 4 orang. Ada 4 orang. Baik. Mungkin saya sebutkan aja. Pertama dari nomor 1 Bapak Haji Umar atau Bapak Sudirman. Yang kedua Bapak Fadil Rahmi. Yang ketiga Farul Razi. Yang keempat saya. Nah kebetulan di DPD itu seluruh anggota yang 4 kali 34 provinsi. Jadi 136 orang pada 4 komite. Ada 4 komite. Mungkin kalau pada DPR kita pernah dengar komisi. Yang di DPD disebut komite. Komite 1, 2, 3, dan 4. Nah kebetulan kami yang 4 ini kebetulan sama-sama terpilih pada jadi pimpinan pada komite yang berbeda. Saudara Farul di komite 1, saya di komite 2, Pak Fadil Rahmi di komite 3 dan Pak Haji Umar di komite 4. Nah, jadi sebagai salah satu pimpinan di situ memang kita selalu memimpin persidangan-persidangan dan menentukan sidang-sidang apa yang kita harus lakukan untuk berespon seluruh permasalahan yang menonjol di masyarakat kita. Jadi mungkin keempat komite ini bermitra dengan semua kementerian. Tapi dibagi. Jadi kalau Pak Farul itu lebih kepada politik hankam, kalau saya memang kebetulan di bidang ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Kalau Pak Fadil di bidang pendidikan, kesehatan, nah kemudian juga pemuda olahraga. Kalau Pak Haji Umar lebih pada keuangan, juga pada kesehatan dan sosial. Jadi kebetulan ya dengan pembidangan ini, automatically saya itu bermitra dengan 9 kementerian. Mulai dari PUPR, kemudian perhubungan, kemudian di SDM pertambangan, kemudian juga perikanan kelautan, atau juga lingkungan hidup kehutanan, perikanan, perdagangan. Semua ini kaitan dengan pertumbuhan ekonomi. Nah, jadi itu. Jadi posisi inilah yang kemudian menjadi salah satu tugas kita. Sekaligus tantangan untuk kita. Dan itu kita lakukan hari ini. Kita sudah hampir 2 tahun dalam periode 2009-2024 nanti. Itu barangkali. Baik, Pak. Bicara soal kedudukan mungkin tadi sudah jelas Bapak di bidang ekonomi, Pak, ya, di Komite Ekonomi. Betul. Nah, kalau kita kaitkan dengan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 hari ini, Aceh sendiri gimana sih Bapak lihat dari sudut pandang Bapak? Mungkin dari melihat pertumbuhan ekonominya atau dari pengelolaan sumber daya alamnya, gimana sih, Pak? Ya. Jadi mungkin yang pertama kita harus jujur jujur menilai atau mengevaluasi apa yang ada hari ini dengan melihat sejarah kita yang kita alami. Bahwa kita kan Aceh ini sejak merdeka terus-menerus ada konflik-konflik yang terjadi di masyarakat. Nah, konflik itu tentu kita ingat dulu ada di ITI. Kemudian ada lagi Perang Cumbu. Mungkin kita ingat semua setelah tahun 45. Dan kemudian muncul lagi gerakan Aceh Merdeka. Dan semua yang terjadi ini, kalau saya tidak menyalahkan siapapun, tapi yang kita lihat memang terjadi stagnan di bidang perekonomian. Itu terjadi. Nah, oleh karena itu kita melihat apa yang terjadi hari ini dengan di provinsi lain yang tidak ada konflik, gitu kan. Nah, jadi kalau hari ini ada stigma misalnya. Misalnya saya katakan, karena tidak semua sependapat bahwa Aceh menjadi provinsi termiskin di Sumatera. Dan ada orang yang kemudian berpendapat kok bisa dengan pertanyaan yang sedikit karena pada saat yang sama Aceh memang mendapat anggaran yang cukup besar. Anggaran cukup besar dari APBN itu kan pertama itu DKI. Lebih kurang 70 T. Yang kedua itu Provinsi Papua dan Papua Barat. Sekitar 30 T lebih. Dan kita ini yang ketiga, 17 T.
Jadi melihat di situ orang sering bertanya, kok kenapa itu bisa terjadi gitu ya? Nah, jadi saya ingin mengatakan secara jujur bahwa memang kita ada satu perjalanan yang berbeda dengan mereka ya. Perjalanan dengan beberapa ketentuan kita, kondisi kita. Tetapi hari ini dibandingkan dengan waktu saya menjabat di sini pada tahun 2000-an, nah ini yang terjadi hari ini di Aceh sudah luar biasa. Luar biasa. Sudah bisa kalau saya melihat dengan provinsi hampir sama, walaupun tidak sama. Artinya hampir ada sama. Pertumbuhan yang baik. Cukup bagus, ya. Hampir sama, walaupun tidak sama ya. Nah, misalnya pada waktu dulu saya gubernur, kalau saya naik mobil ke Langsa, dari Banda Aceh, itu saya bertahan 3 jam, nggak ada kelihatan 3 mobil, paling 1 gitu kan. Nah itu jauh sekali. Sekarang ini Medan sama kita jalan udah sama ramai kalau lihat dari segi jalan ya. Nah juga pertumbuhan ekonomi, misalnya kita lihat dari komoditas yang dihasilkan. Sekarang kan Pak Gubernur sudah mengirim misalnya cangklang sawit itu ke India ya. Kemudian kebun sawit kan berkembang banyak besar, terutama di provinsi Singkil, Tamiang, ya, Aceh Timur, Aceh Barat. Itu pertumbuhan itu ada. Nah kemudian kalau dulu memang ada juga kita yang hilang misalnya. Kalau sebelum sekarang MOU Helsinki, sebelum itu misal di Aceh Utara, itu kan disebut zona migas atau kawasan industri. Kita punya pabrik pupuk Islam Muda 1, 2, ada ASEAN Aceh Fertilizer, ada Arud, ya, ada refinery yang dipersiapkan oleh perusahaan Mandala, jadi banyak sekali ya. Nah, tapi hari ini ya, semua ini hampir hilang itu semua ya. Bahkan jadi daerah yang mungkin termiskin di Provinsi Aceh, Pak ya. Iya. Betul. Nah, artinya dengan demikian berarti ada juga kemajuan, tapi ada juga kebalikannya, kemunduran, ya kan? Nah, apalagi kalau kita bandingkan katakan dengan awal merdeka, ya, sampai tahun 76 saya tamat 67 saya tamat SMA, Aceh masih punya kereta api. Banda Aceh sampai Besitang, saya masih sering naik kereta api, bahkan saya pernah jual nasi goreng gitu ya, kereta api ya. Nah sekarang hilang, ya kan? Nah dulu juga kita punya pelabuhan Sabang. Nah sekarang ada Sabang tetap, ya kan? Nah, bahkan sekarang ada Freeport Free Trade Zone namanya kan. Tapi perkembangannya begitu, ya. Orang bilang ya sendu gitu kan. Jadi ada yang maju, ada yang tidak. Nah oleh karena itu saya melihatnya biasa-biasa saja. Artinya tidak perlu kita pesimis, tetapi pada saat yang sama kita harus bersikap bagaimana kekurangan kita dibandingkan dengan provinsi lain. Bagaimana kekurangan provinsi lain? Misalnya saja, kalau kita naik pesawat dari Jakarta turun di Kuala Namu, dari atas jendela sudah kita lihat, di bawah itu ada pabrik-pabrik yang berjejer. Ada tempat-tempat ikan yang modern. Nah kita kan tidak begitu, ya kan? Nah, padahal potensi kita semua orang akui. Tidak hanya orang Aceh akui, luar Aceh akui, luar negeri juga akui. Kita punya semua di sini. Tidak ada yang tidak ada. Bahkan kita punya uranium di kawasan Loser. Ya. Kalau emas sudah cerita lama, migas sudah cerita lama kan, ikan sudah cerita lama, udah banyak sekali kan. Cuman hari ini semua itu kita lihat dengan dengan jelas ya, bahwa belum terkelola dengan maksimal. Misalnya saja ikan kita di tempat lain sudah ada cold storage, mereka sudah mengirim ikan-ikan dalam kaleng ke luar negeri, ya kan? Kita punya pelabuhan kan Lampulo, punya Didi ya, tapi masih tingkat begitu ya, masih belum semaju di misalnya di Manado. Manado luar biasa dia, ya kan? Nah, jadi itu. Nah, kemudian kalau kita lihat misalnya ada kelapa sawit kita di banyak tempat, punya PKS sama yang lain. Tapi tempat lain juga tidak hanya itu, juga ada minyak goreng langsung turunannya. Kita belum ke situ kan? Nah, di situ kadang-kadang kita memang sedih ya. Kalau kita lihat, saya kan sering di Aceh Timur, karena orang Aceh Timur ya. Nah, kadang-kadang kalau saya ada di Aceh Timur, melihat tiap sore itu orang bawa CPO ke Medan, dalam tangki-tangki yang penuh. Besok pagi balik lagi, bukan lagi CPU, udah minyak goreng. Nah mungkin itu satu pertanyaan, kenapa nggak kita bikin di Aceh? Gitu kan? Nah tapi saya mengatakan siapa harus bikin ya? Artinya kita semua lah ya, kita melakukan itu. Contoh lain misalnya, di Takengon itu ada tebu.
yang cukup banyak. Mungkin ada 16.000 hektar, saya sudah lihat di sana ya. Baik. Di Ketol, kemudian ada di Benar Meriah. Itu baru sekian tahun sudah, baru kita hanya pabrik gula merah. Atau orang Aceh bilang pabrik gula EIT. Kan? Nah, kenapa misalnya kita nggak menyisihkan dana untuk membangun pabrik gula pasir, gitu kan? Nah, ada lagi yang luar biasa, di Takengon juga. Mereka punya kopi Arabica, yang itu very famous orang bilang, sangat terkenal dunia. Saya beberapa kali webinar dengan duta besar, baik Jepang, Cina, Korea Selatan. Saya tanyakan bahwa kami punya kopi. Apakah Anda senang dengan kopi yang di Aceh? Anda tahu? Wah, kami tahu. Kami susah dapatnya. Gitu. Nah, jadi kopi Takengon ini kan jualnya kalau masih baru dipetik, itu sekitar pada takaran 10.000 per kilo. 10.000 betul. Tapi kalau sudah digiling lain lagi, sudah 40.000 ya. Tapi di Medan udah hampir 2 kali harganya. Singapura hampir 3 kali, 4 kali. Nah, bahkan di Amerika kita dengar itu udah 1 juta per kilo. Ya kan? Jadi semua ini kan artinya memerlukan satu kesisteman. Sehingga produksi kita, kalau istilah di Kalimantan, ya mereka punya batu bara atau punya emas, dia ada smelter, ya kan? Nah, kita juga mesti harus begitu. Gitu, ya. Baik, Pak. Tadi Bapak sempat singgung juga nih terkait dengan MOU Helsinki mungkin, Pak ya. Oh, ya. Keberadaan Aceh ini kan sebagai leg spesialis mungkin, Pak ya. Ya. Kalau kita bicara leg spesialis, mungkin ada kemudahan bagi kita untuk lebih merdeka dalam mengembangkan industri di Aceh ini atau gimana, Pak, melihatnya? Ya, saya sudah membaca MOU Helsinki dari awal sampai akhir. Baik. Memang alhamdulillah kita bersyukur itu boleh dikatakan satu rahmat Allah ya. Baik. Satu hadiah bagi rakyat Aceh di mana pemerintah pusat memberikan banyak kewenangan pemerintah pusat, ya kan? Nah, kewenangan itu misalnya sekarang juga di luar itu. Sebelum itu sudah ada misal Freeport Sabang, Free Trade Zone, ya kan? Free Trade Zone, trade itu kan dagang. Ya kan? Mestinya Sabang itu menjadi pusat perdagangan. Dan perdagangan dengan pelabuhan bebas itu harus perdagangan internasional. Kenapa? Karena kalau di situ ada satu pabrik, itu bahan baku yang masuk luar negeri nggak kena pajak. Nah, kemudian bahan yang hasil itu keluar juga nggak kena pajak. Tapi hari ini kan kita belum ada. Itu kan. Udah ada. Jadi mungkin saya ingin mengatakan kita belum mengerange ya secara maksimal. Nah, itu yang harus kita kejar kan. Jadi dengan MOU Helsinki juga kita misalnya ada banyak kemudahan lain, katakanlah, tapi ini sudah mulai saya lihat. Di bidang sumber daya migas, ya kan? Itu pembagiannya kalau di provinsi lain kan 70 untuk pusat, 30 daerah, provinsi. Aceh ini kebalikannya. Pusat 30, kita 70 ya. Nah, tapi agak lama kita sekarang saya lihat sudah mulai ada pembukaan blok B, blok A, sudah mulai ya. Nah, ini juga yang begini-begini harus terus kita kejar memang, harus terus kita kejar. Nah, daripada itu kan tadi you bilang apa leg spesialis leg spesialis disambung dengan darurat generalis. Yang bahasa artinya itu ketika undang-undang ini berlaku, undang-undang UUPA, yang lain harus dikesampingkan. Itu begitu semuanya. Ya kan? Nah, tapi itu belum berjalan sepenuhnya, masih banyak yang belum. Kenapa? Karena semua undang-undang ini ketika dilaksanakan memerlukan apa disebut peraturan presiden atau peraturan menteri. Nah, itu ya, atau peraturan pelaksanaan. Nah, tapi kalau di Aceh itu di cover bisa langsung dengan kanun. Nah, tapi itu yang barangkali harus dikebut. Nah, karena undang-undang yang ada itu sifatnya masih umum. Nah, ketika dijalankan dia memerlukan yang lebih detail. Nah, itu ada di kanun. Nah, misalnya tadi kalau kita misalnya ada mineral, ya, emas, gitu kan. Nah, itu bagaimana kalau tempat lain ada smelter, apa kita harus lakukan, gitu kan? Atau batu bara, ya, atau apa saja. Jadi perlu dicarikan cara-cara menjalankan yang lebih praktis, lebih cepat, lebih ekonomis. Nah, itu yang arah ke situ. Nah, ini catatan saya, kawan-kawan saya di DPRA memang sudah mulai, memang sudah dilakukan, tapi masih kita perlukan banyak lagi gitu ya.
turunan dari undang-undang itu sehingga bisa dilaksanakan gitu ya. Baik, artinya harus ada kerjasama yang konkret Harus. mungkin melihat persoalan itu Pak ya. Ya, Baik. harus. Mungkin nih Pak, pertanyaan terakhir dari saya pribadi nih Pak. Ya. Mungkin dari Bapak sendiri nih selaku anggota DPD RI Ya. yang membinangi ekonomi Pak ya. Harapan Bapak apa sih untuk Aceh sendiri Pak dengan usia Indonesia, kemerdekaan Indonesia yang ke-76 hari ini agar daerah Aceh ini tidak disebut lagi daerah yang termiskin di Sumatera ini, Pak. Dari fungsi Bapak atau misi Bapak sendiri Pak untuk Aceh itu. Nah, jadi kebetulan saya ini sedang jalan-jalan ya. Tapi jalan-jalan dalam rangka tugas juga. Baik. Jadi karena saya di bidang ekonomi, saya mendatangi posisi-posisi tempat-tempat yang menumbuhkan perekonomian. Misalnya saya kemarin pada peternakan di dekat Malayhati ya. Saya datang ke situ. Kemudian saya datang ke perkebunan kurma. Baik. Nah, besok saya ke Takengon melihat tadi kebun kopi dan pabrik gula ya. Nah, artinya ketika orang mengatakan kita termiskin, menurut saya kita tidak perlu marah. Tetapi sebaliknya kita harus jadikan itu cemeti bagi kita. Cemeti untuk lari lebih kencang. Nah, kita marah kalau ketika dibilang begitu, kita nggak melakukan apa-apa. Tapi itu harus cemeti, dan itu biasa ada hikmahnya, ya kan? Jadi hari ini kalau dibilang termiskin, coba kita pikirkan bersama masyarakat, rakyat kita ini bersama pemerintah bersatu, memikirkan apa sih harus kita lakukan? Apa yang harus dilakukan? Nah, kalau saya jawabannya, kita kan punya lahan pertanian yang cukup luas, bahkan punya lahan terlantar. Terlantar itu dari tanah negara yang dikuasai oleh kehutanan. Itu semua bisa diambil dengan perizinan sesuai dengan peraturan yang ada. Betul. Nah, hari ini misalnya masyarakat miskin, masyarakat bertani dengan padi, itu katanya susah kita untuk maju. Nah, itu yang barangkali harus ada satu sikap bersama, hari ini harus kita hijrah. Kita hijrah dari pertanian tradisional kepada pertanian modern. Kalau tadi misalnya bibit itu bibit biasa, kita bibit unggul. Nah, kalau tadi kita mengolah tanah dengan membajak, meluku, nah sekarang harus traktor kan begitu. Kalau tadi kita ambil buahnya, kasih pengumpul, jual. Sekarang tidak, harus kita ada agroindustri. Nah, begitu. Kemudian kalau memang kita bertani, tentu ada jenis-jenis pertanian. Harus dipilih pertanian apa hari ini. Kalau perlu ya pemerintah menyatakan kepada rakyat, dalam rangka kita memberantas kemiskinan, masyarakat tolong kita sama-sama menanam jenis ini, komoditi ini. Nah, misal sekarang kan Anda tahu di medsos itu kalau Anda buka dan Android ada kan, artinya ada satu temuan sebetulnya bukan temuan, jadi sesuatu yang hari ini sangat menguntungkan masyarakat. Ada misalnya daun talas. Daun talas, ya. Nah, daun talas itu hasilnya setahun 5 kali sawit. Padahal biayanya nggak semacam sawit. Nah, untuk apa daun talas itu yang selama ini jadi konsumsi daripada babi? Ya. Nah, sekarang kok bisa dimakan oleh manusia? Itu kan dipotong-potong jadi bahan cerutu. Dan diminta oleh Australia unlimited. Nah, bahkan dia punya umbi. Kalau sekarang ada jenis talas namanya besar dan koneng dari Pandeglang, Banten. Talas beneng. Itu satu umbi itu sampai 30 kilo. Dan dijumlahkan setahun satu batang itu puluhan juta. Nah, ini aja sudah sekitar 30-40 juta, 41 ini. Satu isi dari umbi kan. Jadi kalau dikatakan orang sekarang dengan talas kita bisa 5 kali sawit, kenapa masyarakat nggak kita sosialisasikan? Kalau perlu kita instruksikan, kalau perlu kita siapkan benih untuk masyarakat ya. Kalau perlu kita cari investor untuk memberikan dana dan kemudian diambil oleh dia. Artinya bahkan ada nanti Pak? Bakal ada pasti. Sekarang udah muncul satu-satu. Tapi kenapa nggak menjadi gerakan bersama, serentak ya, serentak dan cepat gitu. Nah, ada lagi tanaman lain misalnya vanili ya. Vanili yang wangi-wangi itu sekarang menjadi ekspor besar-besaran ke Prancis. Itu 1 hektar bisa 5 miliar. Kan luar biasa kan? Jadi menurut saya banyak cara untuk kita membuat Aceh cepat
tuntas kemiskinannya, Baik. tapi harus ada gerakan serempak dan serentak dan kerjasama semua pihak. Iya. Karena melihat dari sektor perekonomian di Aceh ini cukup luas mungkin lahan-lahannya Iya, Pak, bisa dikelola betul. dengan baik. Mungkin Pak, ini satu pertanyaan lagi Pak, Iya. harapannya buat anak muda Pak, karena kan kalau kita bicara soal anak muda yang notabene-nya generasi milenial nih Pak, sebagai agen perubahan nih Pak, Iya. yang sebagai penggerak untuk ke depan nih Pak, apa sih Pak kira-kira? Ya, kalau sekarang Ya. mungkin begini, kalau kita lihat secara umum ya orang sekarang kan rame-rame kepada IT. Betul. Dan memang seperti yang disebutkan oleh Presiden Jokowi, ya masyarakat milenial ini sekarang kiblatnya ya itu IT ya. IT. Artinya seluruhnya harus belajar itu kan. belajar itu. Tapi khusus di Aceh menurut saya mungkin tenaga-tenaga pemuda yang tidak melanjutkan sekolah yang disebut dalam tanda petik pengangguran itu juga perlu dilatih. Baik. Dilatih mungkin tidak harus kepada yang high IT. Iya. Ya, yang tingkat menengah saja, misalnya dia dengan tahu komputer, kan? Tahu komputer, itu dia sudah bisa mencari dana dengan itu sebetulnya. Jadi pemuda-pemuda kita sudah harus latih ke situ. Baik. Contoh kecil aja, misalnya pemuda desa hari ini tidak mau dia bertani. Betul. Karena dengan bertani dia dianggap miskin, dianggap orang bodoh kan. Iya, iya. Tapi kalau udah hijrah, menanam pertanian-pertanian modern yang baru, bibit-bibit baru, Iya. dengan cara-cara modern, dia lebih kaya daripada pegawai negeri, jauh. Pegawai negeri ke mana-mana itu. Betul. Nah, jadi ini harus dibuat contoh-contoh oleh kita, oleh masyarakat, dan oleh pemerintah. Baik. Karena dulu Abu Hurairah pernah mengatakan, kalau kamu mandikan sapi, kuda, kalian juga harus turun ke sungai. Ya, jadi harus jadi contoh, Mas Abu Hurairah. betul. Jadi kita sekarang ini untuk menggerakkan masyarakat, kita harus jadi contoh yang banyak. Berikan contoh dan contoh dan contoh sebanyak mungkin. Iya. Dan kemudian diikuti dengan pilot-pilot project. Baik, Gitu. Masya Allah Pak. Baik Pak, mungkin kita sudah berada di penghujung waktu nih Pak ya. Ya. Masya Allah sekali pertemuan hari ini yang mungkin singkat untuk kita berdiskusi nih Pak. Terima kasih Sebenarnya- deh, ya. Sebenarnya banyak sekali yang ingin kita Ya, gali nih dari sosok Bapak Abdullah Putih sendiri ya. Ya, ya. Mungkin insya Allah ke depan Pak, mungkin kita Insya bisa berdiskusi kembali Pak ya. Ya, ya. Diberikan kemudahan waktunya dan diberikan kemudahan Kesehatan. kesehatan Pak ya, Ya, dan ya. sehat selalu Pak. Amin, Insya Allah. amin. Baik pemirsa Raja TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dimanapun berada, hari ini kita sudah berada di pertemuan akhir bersama narasumber kita yaitu Dr. Insinyur Haji Abdullah Putih MSI. Terima kasih banyak Pak ya. Terima kasih, sama-sama. Ya. Baik, saya selaku host Yogi Afriansa dan juga narasumber yang berhadir Bapak Dr. Insinyur Haji Abdullah Putih MSI. Mohon pamit undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.